Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul. Salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu 'alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firlana wali walidaina amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, jamaah kita juga banyak yang minta dibacakan Al-Fatihah untuk meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Fatihah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, istiqomah kita semuanya dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala Kitabul Janaizi. Al-janaizu jam'u janazatin bil fathi, ismun lil mayyiti fin na'shi, wa amma bil kasri ismun lin na'shi wa huwa fihi, wa qila al-aksu wal maqsudu huna tajhizul mayyiti min ghuslihi wa takfinihi was salati alaihi wa dafnihi, wa yustahabbu dzikrul mauti bi qalbihi wal isti'dadu lahu bit taubati wal maridu aula bil wasiyati wa tahsini dhannihi billahi, wa yukrahu tamannil mauti bila khaufi fitnatin fid din. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita lanjutkan bacaan kita, masuk ke dalam pembahasan Kitabul Janaizi, ya, satu pembahasan tentang jenazah, ya. Al-janaizu jam'u janazatin. Adapun janaiz itu jamak taksir, ya, dari janazah, ya. Baca janazah tuh. Karena nanti ada juga yang baca jenazah, ada juga.
janazah atau jinazah, tapi di sini punya pengertian yang agak sedikit berbeda ketika dibaca janazah ya dengan kasrah ya, gitu, dengan dibaca dengan jinazah ya. Ya, jam'u janazatin bil fathi ya, janazah dengan memfathahkan itu jim, janazah. Ismun lil mayyiti fin na'syi. Jadi yang dikata jenazah itu adalah sebutan untuk mayit fin na'syi, di dalam keranda ya, fin na'syi. Na'syn itu apa? Keranda. Apa keranda? Kurung batang itu. Bahasa kita kurung batang. Zaman dulu mah kagak make gitu ya. Dulu pakai bambu gitu. Kalau sekarang kan udah ada tuh, ada keranda mengusung jenazah itu. Jadi kalau dibaca janazah ya berarti ismun lil mayyit ya, penyebutan untuk siapa? Mayit, itu yang mati, itu jenazah. Fin na'syi ya, ketika diletakkan di mana? Di dalam keranda tuh, di dalam kurung batang itu namanya. Wa amma bil kasri gitu ya. Adapun ketika disebut dengan kasroh ya, jinazah bacanya ismun lin na'syi wa huwa fihi. Itu sebutan untuk apanya? Jenazah, apa, kerandanya. Yang keranda itu di dalamnya ada jenazahnya gitu. Jadi kalau jenazah apa namanya, mayitnya yang ada di dalam keranda. Kalau jenazah adalah kerandanya yang di dalamnya ada mayitnya. Sama aja sebetulnya gitu. Wakila al-aksu. Tapi ada yang mengatakan sebaliknya gitu ya. Sebaliknya apa berarti? Kalau jenazah itu apa? Kerandanya yang di dalamnya ada mayit. Kalau jenazah adalah mayitnya yang ada di dalam keranda. Ya. Ya, kedua-duanya adalah ya ngomongin mayit juga gitu. Itu ya saking luasnya bahasa Arab gitu sampai detil gitu ya. Ketika menyebut janazah dengan jinazah punya makna yang berbeda gitu. Al-maqsudu huna, adapun yang dimaksud di sini, maksudnya maksud dalam pembahasan kitabul janazah di sini yaitu tajhizul mayyit ya, menyiapkan mayit ini. Tajhiz itu berarti apa? Nyiapin bukan kayak orang baris upacara, bukan itu. Lu bisa nyiapin mayat? Kok enggak bisa kan lu itu. Siap, kurang enggak. Tajhiz di sini maksudnya apa? Ya, menyiapkan dalam rangka apa? Min guslihi, mulai dari memandikan, wa takfinihi, dan juga mengkafani, dan juga wassalati alaihi, mensolatkan atasnya, wa dafnihi, dan juga memakamkan ya, nguburin itu. Nah, ini ada hadis ya, hadis sahih ya. Ya memang kalau bicara tajhizul mayyit itu hukumnya adalah fardu kifayah ya. Fardu kifayah hukumnya. Jadi ketika ada orang lain yang sudah mengurus ya kita gugur kewajibannya. Tapi kalau sama sekali tidak ada yang mengurus ya dosa. Selebar kampung tuh orang semua kalau ada mayit didimin aja, nggak ada yang ngurus ya dosa. Nah ini ternyata Rasulullah ngasih kabar kepada kita tentang apa namanya tajhizul mayit. Ternyata punya fadilah pahala yang luar biasa. Rasulullah bilang dalam hadis Sahih Bukhari itu dari Abi Hurairah ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida itu. Berarti siapa yang menyaksikan gitu. Jadi man syahidal janazah gitu. Siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalli, sampai salat gitu ya. Jadi jenazah saksikan lalu sampai dia salat itu. Falahu qiratun gitu ya. Maka baginya 1 qirat itu. Apa ganjaran apanya? Pahalanya. Lalu waman syahida hatta tudfanu ya. Baru barang siapa yang menyaksikan itu jenazah sampai menguburkan, ngikut maksudnya tuh bukan ngikut dikubur, bukan. Orang kagak ada yang mau ngikut dikubur, atau ngikut menguburkan gitu. Wa kana lahu qiratani ya. Maka baginya 2 qirat. Lalu ada yang nanya gitu, kila wa mal qiratani gitu. Apa sih 2 qirat itu maksudnya? Ibarat kata nih kalau itu dia dapat pahala
orang yang menyaksikan jenazah lalu sampai mengikut sholatin dapat 1 qirat, kalau sampai nguburin dapat sampai 2 qirat. Sahabat nanya, 2 qirat itu maksudnya apa? Qala mithlul jibalaini. Maka kata Nabi, itu seperti 2 gunung al-azimaini itu, yang kedua-duanya besar. Bukan berarti nanti kita beramal mengharapkan pahala. Justru karena apa? Rasulullah paham betul itu kalau kita melakukan sesuatu itu pasti harus ada motivasinya dulu, kan gitu. Tong warung kita gitu, pasti ditanya Ma, ada kembaliannya kan nih? Ya, ada kembaliannya. Loh, ketengeng lari itu kenceng banget, malah lari kan gitu. Suruh beli minyak itu Drigen ditendang-tendang ya, dung 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 dung. Pulang tuh ada kembaliannya, coba dah, tong lu beli ada kembaliannya. Kagak, mau duitnya kagak. Dikerjain cuman yang grundel kan gitu. Cuman kalau ada upahnya kita waduh, ngibrit tuh. Gitu ya. Jadi dimotivasi nih sama Nabi kita. Jadi tajhizul mayyit ya. Jadi yang dimaksud di sini, maksudnya dalam kitabul janaiz di sini adalah tajhizul mayyit nih. Yaitu min guslihi wa takfinihi was salati alaihi wa dafnihi, yaitu memandikannya, itu memandikan si mayit lalu mengkafankan, mensolatkan lalu menguburkan gitu. Wa yustahabbu dzikrul mauti biqalbihi. Nah, disunahkan nih kita ketika tazhijul mayit itu dzikrul maut ya. Biqalbihi ya. Senantiasa ngapain? Mengingat ya kematian di dalam hatinya, disunahkan nih. Jadi kalau misalkan kita hadir, kita datang untuk mentajhizkan mayit, senantiasa wa yustahabbu dzikrul maut biqalbihi, mengingat kematian dalam hatinya. Dengan cara apa? Wa yuktsaru minhu, memperbanyak tuh. Artinya memperbanyak mengingat kematian kan gitu. Wa dzalika bi ayja'alahu nasbu ainaihi bi annahu mu'inun 'ala imtithali awamirillah wa jitnabi nawahi. Jadi ketika dia mengingat kematian itu jadi motivasi bahwasanya terus dia bersemangat ya melakukan amalan-amalan ibadah dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu. Jadi memang kata ulama, jikalau dia mentajhizkan mayit lalu tidak menghadirkan di dalam hatinya mengingat kematian, jadi sia-sia tuh. Mendingan nggak usah datang, mendingan nggak usah datang. Bukan berarti nggak boleh datang ya, mendingan nggak usah datang. Jadi ketika kita datang ya minimal itu tadi. Gitu. Bahwasanya kita ingat kita juga akan mati kan gitu. Ya kan dalam hadis ada juga disebutkan kalau orang mukmin yang paling utama ya ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang akhlaknya paling bagus itu yang paling utama. Lalu kalau orang mukmin yang paling cerdas, yang paling cerdik adalah yang aktsaruhum dzikran lil maut ya, yang paling banyak mengingat kematian wal isti'dadu lahu, dan juga mempersiapkan diri untuk kematian tuh. Dengan apa? Bitaubati. Gitu. Jadi mempersiapkan kematian bukan beli kain kapan gitu ya, beli dinding ari gitu, beli beli lapak kuburan, karena ada ya banyak itu. Saya pernah waktu nganterin ada orang Bumi Daya tuh meninggal sama endai, kalau nggak salah endai ngikut itu sampai di sono ya, emang banyak banget lapak, tapi udah ada namanya, udah ada lama itu namanya, tapi belum ada punannya. Saya tanya pengurusnya, Pak ini udah ada orangnya? Oh belum ada Pak, pokoknya yang udah ada namanya tapi belum ada punannya, belum ada penghuninya, tuh kuburan masih kosong katanya. Oh, tapi udah ada namanya lah. Iya dia udah mesen. Wow. Apakah itu bagian daripada isti'dad, mempersiapkan kematian? Oh bukan itu mah. Jadi mempersiapkan kematian itu dengan bitaubati, dengan bertaubat. Itu orang yang mempersiapkan kematian maksudnya dengan banyak-banyak bertaubat. Wal maridu aula bil wasiyati wa tahsini dhannihi billahi. Dan juga bagi orang yang sakit aula, lebih utama nih. Maksudnya bukan berarti hakikatnya kan namanya orang mati ya
ya namanya ngelihatnya nggak sakit ya, nggak sehat ya. Namanya orang mati bukan berarti ketika dia orang sakit wah ini mau deket mati nih, ya nggak juga kan gitu. Kam min salimin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati ya, tanpa adanya sebab, nggak sakit lagi. Wa kam min saqimin ashahina minad dahar. Dan berapa banyak orang yang sakit hidup pada masa yang panjang itu. Jadi kalau misalkan ada orang sakit lalu meninggal, kita bilang wajar dah, emang sakit udah lama bener. Jangan, nggak boleh juga kan gitu. Karena sakit itu hanya sebab kan gitu. Hakikat kematian adalah wal mautu wahidun ya. Man lam yamut bisayfi mata bi ghairiha. Ta'addadatil asbab wal mautu wahidun ya. Man lam yamut bisayfi, barang siapa yang kagak meninggal lewat pedang, mata bi ghairiha, maka dia akan mati dengan sebab yang lainnya. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Dari sekian banyak sebab kematian, hakikatnya kematian itu apa? Wahid, yaitu apa? Ajal, ya udah. Adapun sakitnya dan sebagainya itu hanya sebabnya saja. Jadi nggak boleh juga nih kalau ada orang bilang siapa yang meninggal? Si Fulan. Iya dah, wajar dah, emang sakit itu udah lama bener. Sianan, jangan juga. Kan tadi disebutnya kamin salimin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa adanya sakit. Wa kamin sakimin asya hina minad dahar. Dan berapa banyak orang yang sakit gitu ya, hidup ya, sepanjang waktu yang lama. Tuh, jadi jangan. Tapi di sini maksudnya ada apa? Ada kesunahan, keutamaan wal maridu aula bil wasiyati. Ya. Orang yang sakit itu lebih utama. Keutamaan untuk apa? Banyak-banyak mengingat kematian, karena sakit itu adalah salah satu daripada sebab kematian. Gitu. Ya, tapi memang kan godaan setan begitu ya. Ketika orang sakit ya, setan akan menggoda bahwasanya dalam hatinya dia akan terus apa? Berburuk sangka kepada Tuhan. Ya Allah, tega amat sih ini saya sakit. Udah bertahun-tahun ya. Itu emang godaan setan begitu. Wa yukrahu tamannil maut bila khaufi fitnatin fid din gitu. Jadi dimakruhkan mengharapkan kematian. Kalau lagi sakit pengennya apa? Mati. Ya Allah, mati aja dah ini mah kan begitu. Enak kali yang mati. Ya Allah, kayaknya sakit amat ini gitu, mati. Jangan itu. Wa yukrahu, dilarang ya, makruh. Tapi ada sebagian ulama mengharamkan gitu. Mengharapkan kematian itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan dia sakit itu, dia memang disunahkan untuk berwasiat. Tapi kalau mengharapkan kematian justru nggak boleh, jangan berharap mati itu. Kecuali memang ada rusaknya agama gitu ya dalam hal ini. Jadi kalau misalkan dia ya Allah ya, kalau bisa doanya, kalau misalnya dia mau berdoa juga, ya Allah andai kata hidup ini lebih baik buat saya, maka panjangkan umur saya, kan gitu. Tapi kalau ternyata hidup ini ternyata membawa fitnah buat saya, maka wafatkanlah saya dalam keadaan husnul khatimah, gitu. Ada cerita, ada nih orang Cinere itu kalau sakit pasti begitu dia. Ya Allah, mati begitu. Jadi saudaranya kalau sakit, saudara ngumpul semuanya itu. Akhirnya beberapa kali saudaranya kagak pada mau ngumpul. Ini di lagu-laguan doang nih, pengen jalan katanya sakitnya gitu. Sampai sekarang sehat masih sehat gitu. Emang belum waktunya. Diapain dan gitu ya. Dia minta kayak apa juga nggak bisa kan gitu. Berwasiat itu, wasiat itu boleh tuh. Wasiat. Tong katanya. Ono mobil yang putih jangan dijual katanya. Emang apa Mbak? Mobil orang kan begitu. Yang wasiat juga yang munasabah gitu ya. Wasiat yang munasabah, wasiat tentang kebaikan. Kan gitu. Nanti kan ada keutamaan berwasiat tentang apa? Bicara hutang, kan gitu, janji, nazar, itu wajib tuh. Itu. Tong gitu. Nanti gue pernah nazar tuh, kalau nggak ada umur tolong ditunaikan gitu, boleh gitu. Jangan nggak disebut gitu. Adabul muhtadhar gitu. Al muhtadhar huwa man hadarahul mautu wa lam yamut gitu. Adab kepada orang yang muhtadhar. Muhtadhar itu yang menghadapi apa? Kematian. Wa man hadarahul maut wa lam yamut.
Itu bagi siapa saja yang akan datang kepadanya kematian tetapi dia belum mati gitu ya. Kayak orang apa? Sakaratul maut lah gitu ya. Wa adabuhu, adabnya yang pertama, yudja'ul muhtadar ala jambihil aimani ilal kiblah. Itu. Fa in ta'adzara ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa akhumsahu lil kiblah. Jadi ya, di sini ada beberapa adab. Memang nanti ada khilafiyah juga gitu ya. Jadi kalau bicara tidurnya bagaimana? Yudja'ul muhtadar ala jambihil aiman ilal kiblah. Jambihil aiman ilal kiblah nih. Berarti ini perut bagian kanan nanti ke kiblat gitu ya. Gitu. Jadi berat, palanya di mana? Palanya di blor gitu ya, kakinya di belah budik gitu ya. Jadi dalam keadaan apa tuh? Sakaratul maut tuh, mujur ngalor. Kalau dulu mah menyebutnya mujur ngalor tuh. Direbahin ya, mujur ngalor. Fa in ta'adzara, jikalau ada uzur misalnya nggak bisa ngurus sono, ulqiya ala qafahu wa wajhu wa khumsahu lil qiblah. Boleh juga sono. Cuman palanya diapain? Diangkat sedikit. Jadi jangan diributin lagi sekarang gitu. Ini perkara ini memang dari dulu katanya banyak yang khilafiyah tentang bagaimana orang itu mujur sono atau mujur sono. Bebas saja gitu. Kedua-duanya juga boleh gitu, dibolehkan. Nanti juga ketika setelah meninggal dunia itu ya, kan ada yang mujur ngalor, ada yang mujur ngetan gitu. Ternyata kedua-duanya ada riwayatnya, tapi jangan diributin gitu. Yang kadang-kadang masih ada juga masyarakat kita yang ngeributin gitu ya. Mayat sudah meninggal, dimujurinnya kemana tuh? Kalau kita pada ghalibnya kemana nih biasanya? Nah, mujurnya mujur ngalor gitu ya. Lalu ada yang ke sono. Udah jangan diributin, ya dua-duanya benar gitu. Yang kagak benar, mayat itu ditengkurubin dan begitu jangan. Tuh. Atau didiriin itu. Ditengkurubin nyesek ya. Udah mati nyesek gimana? Gitu. Boleh aja ke sono. Jadi ketika sakaratul maut pun begitu, boleh mujur ngalor, boleh mujur ngetan gitu. Mujur ngalor maksudnya apa? Yudja'ul muhtadar ala jambihil aiman ilal kiblah. Nah, ini bagian kanannya itu ada di sebelah kiblat. Berarti palanya kan dibelor, kakinya dibudik. Fa in ta'adzara ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa akhumsahu lil kiblah. Nah, juga ketika ada udzur misalkan tempatnya sempit gitu ya rumahnya. Kalau rumahnya sempit kalau gitu emang sulit, harus memaksa begitu juga gimana? Bobok dah temboknya katanya lah. Ya enggak usah. Jadi ada pilihan. Itu pun khilafiyah dan kedua-duanya pun tidak menjadi pelanggaran di dalam agama, nggak ada gitu. Ini kan bicarain sunnah saja. Dan juga wathani ayyulaqqana syahada birifkin gitu ya. Jadi ayyulaqqana syahadata birifkin, ngajarin gitu. Yulaqqana gitu. Ngajarin apa? Syahadat birifkin dengan lembut. Itu diajarin tuh dengan bersyahadat dengan lembut. Likai wahya la ilaha illallah faqat gitu ya. Jadi kalau penyebutannya yulaqqana asy-syahadah, di sini wahya la ilaha illallah faqat gitu. Cukup dengan la ilaha illallah, cukup gitu aja. Jadi kalau mentalkin orang yang dalam keadaan muhtadar, orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu dengan ya la ilaha illallah faqat, illa kecuali nih in kana kafiron, kecuali yang mau mati orang kafir, jadi orang mati. Fayulaqqana syahadataini, kita talkinin dua kalimat syahadat boleh tuh. Misalkan orang kafir gitu. Gitu dia mau meninggal dunia, kita ajarin gitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Katanya dia ngikutin tuh. Wah, luar biasa itu dia. Itu andai kata nih ada illa in kana kafiron fayulaqqana syahadataini. Ya, kecuali memang jikalau yang sakaratul maut itu adalah orang kafir, maka talkinkanlah dengan dua kalimat syahadat. Dia ngikut lu bagus itu. Ya cuman
Ya kalau di situ keluarganya lagi pada ngumpul, kalau kita syahadatin lagi gitu diusir, enggak. Misalkan dia tinggal udah di lingkungan kita udah lama, baik bener sama kita gitu, pas mau meninggal juga kita doang yang nyaksiin, boleh tuh, nggak apa-apa. Kita talkinkan dengan mengajarkan kepadanya 2 kalimat syahadat. Tapi kalau yang meninggal orang kita, orang Islam gitu ya, cukuplah ditalkinkan dengan la ilaha illallah birifkin. Tapi apa birifkin? Dengan lembut, pelan-pelan gitu. Jangan la ilaha ba, nyebut ba. Nggak boleh, jangan. Jadi nggak mesti apa? Nggak mesti dengan kata-kata wah nyebut, jangan. Kita berbisik saja la ilaha illallah. Andai kata itu ntar dia nyambung sendiri, nyetrum sendiri kan gitu. Dan juga wala yulahu alaihi gitu ya. Wala yulahu itu kalau di dalam kamus ya, yulahu itu artinya apa? Yulahu itu nyinyir. Apa nyinyir? Ya ada istilah nyinyir apa sih nyinyir? Jadi kalau misalkan di sini dikasih keterangan wala yulahu alaihi likai la yamullu fa idza qalaha iktisar 'alaiha fa in takallam bi kalamin akhar a'adaha 'alaihi. Jadi yang dikata la yulahu 'alaihi enggak nyir itu maksudnya enggak bosan. Jangan bosan-bosan gitu. Jadi dia talqin ini udah la ilaha illallah, lalu dia enggak ikut-ikutin. Dia bosan nih, yang nalkinin bosan, jadi nyinyir. Ya ini mah kagak bakalan nyebut dah, ini mah gua tahu hidupnya sih ini abang gitu. Jangan. Itu kan nyinyir tapi begitu ya. Itu. Nyinyir yang begini ya nyinyir. Oh nyisir itu mah. Nyinying. Jadi jangan gitu. Kalau misalnya wala yulahu alaihi, maksudnya ketika dia mentalkin jangan ada apa? Bosan gitu. Jangan bosan-bosan terus, walaupun misalkan dia nggak ngikutin juga. Susah banget itu, susah banget nyebutnya dia katanya. Susah nyebut gitu. Susah nyebut kalimat tauhid gitu. Makanya kita suruh sering-sering itu ya mengucap kalimat tauhid. Maksudnya apa? Ya mudah-mudahan nanti ketika kita sakaratul maut yang terbiasa keluar dari mulut kita adalah kalimat tauhid gitu ya. Sampai kita diijazahkan zikir tauhid itu ya. Maksudnya ya emang senantiasa untuk diulang-ulang itu. Dan kata Nabi jadidu imanakum, ya suruh perbaharui iman kita, senantiasa terus perbaharui. Dengan cara apa? Biqauli la ilaha illallah, itu sering-sering disebut. Wala yuqalu lahu qul, dan jangan dikatakan kepadanya itu kepada si orang yang sakaratul maut qul, katakan, ya jangan, atau nyebut ya jangan. Kita cukup apa tadi? Udah la ilaha illallah. Ntar nyetrum sendiri kalau emang deh Allah takdirkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, itu nyetrum sendiri nyambung. Jadi kamu nyebut gitu. Nyebut, jangan. Enggak usah begitu, cuman la ilaha. Cukup kita dengan mengatakan la ilaha illallah birifkin, cukup. Itu. Wal afdalu talqinu ghairil warith, ya. Yang lebih afdal juga memang yang talqin itu ghairil warith, bukan yang warisnya gitu. Warithnya tumpah tong air. Ghairil warith gitu ya. Wa tsalitsu ay yaqra'a indahu suratay yasin war ra'du. Jadi sunah nih ketika dalam keadaan sakaratul maut itu kita bacain surah Yasin atau surah Ar-Ra'du. Itu sunah tuh. Hikmahnya apa? Wal hikmatu min qiraati Yasin, adapun hikmah membaca surah Yasin karena apa? Yasin itu istimaluha ala ahwalil qiyamah, ya. Surah Yasin kan isinya tentang apa? Ada cerita tentang hal ihwal hari kiamat kan gitu. Dan juga wa ahwaluha, dan juga hal-hal yang menakutkan dalam keadaan kiamat itu seperti apa. Dan juga wa taghayyurud dunya wa zawaluha, bagaimana perubahan dunia dan hancurnya dunia ini ketika nanti hari kiamat. Wa na'imul jannati wa adzabu jahannam, dan juga bercerita tentang kenikmatan surga dan juga tentang azab neraka jahanam.
fayatadzakkaru bi qiraatiha tilkal ahwalil mujibah litsabat wa yu'khadhu min hadhihi hikmah qiraataha jahran. Tuh. Dan ini disebutkan bahwasanya dengan membacanya tentang hal ihwal yang diwajibkan untuk ditetapkan kepada kita untuk beramal, ya. Jadi hikmahnya bukan hanya kepada siapa? Orang yang sakaratul maut tadi. Ketika kita baca Quran maksudnya apa? Ya, mengajarkan kepada dia untuk ya ketika meninggal itu senantiasa mengingat kalimat tauhid, dan juga buat kita juga, karena dalam surah Yasin itu bercerita tentang hari kiamat, bercerita tentang hal ihwal hari kiamat, tentang berubahnya dunia setelah kiamat, berbicara tentang kenikmatan surga dan juga tentang adab neraka. Itu diceritakan. Wa yu'khadhu min hadhihi hikmah qira'ataha jahran. Dan juga ini kita dapat mengambil hikmahnya kalau kita bacanya ini dengan apa? Keras. Dengan jahar. Baca jahar tuh. Ada orang belum mati dibacain Yasin. Lah emang perintahnya apa? Dalam keadaan sakaratul maut pun disunahkan untuk membaca surah ya Yasin. Kalau Yasin mah kan apa aja sebetulnya. Di dalam tafsir Yasin disebutkan bahwa Yasin itu termasuk dalam hatinya Al-Quran. Apa aja bisa dia mah. Dipakai bakal apa aja bisa. Itu. Makanya kita kalau tahlilan bukan hanya orang mati dong yang baca Yasin. Apa pertemuan apa aja kita baca Yasin. Bahkan ketika kita punya hajat baca Yasin kan gitu. Asal jangan nyumpahin orang aja pakai surah Yasin, kagak boleh kan gitu. Jadi boleh saja. Nah kalau surah Ar-Ra'du bagaimana? War-Ra'du liqauli Sayyidina Jabir bin Abdillah gitu. Innaha tuhawwinu khurujali ruhin. Ya, ada riwayat kata-kata Sayyidina Jabir bin Abdullah bahwasanya ketika orang dibacakan surah Ar-Ra'du dalam keadaan sakaratul maut, innaha tuhawwinu khurujar ruh, bahwasanya dia memudahkan keluarnya ruh dari jasad. Itu ya kan, dalam hal ini memang keluarnya ruh dari jasad itu kan apa? Sulit ya, berat gitu, sakit ya dalam riwayat gitu. Bahkan kata Nabi, kalau bisa umatku jangan ngalamin dah, saya aja. Kan gitu ya, kata Nabi. Kalau bisa umatku jangan ngalamin keadaan ketika dicabutnya ruh, sakit. Kalau bisa saya aja ya Allah. Untuk sampai Nabi tuh pengen ngapain Nabi? Saking belanya, saking cintanya sama kita, sampai urusan sakit ketika dicabut nyawa kita dalam sakaratul maut, Rasulullah pengen ngebela, kalau bisa Rasulullah aja dah yang ngalamin sakit, umatnya jangan. Nah kita yang udah dibelain, per PA semuanya kan gitu. Nah ini bagian daripada mengingat kita, jangan dibid'ah-bid'ahin mulu dah. Dikit bid'ah, orang sakaratul maut ditalkin bid'ah. Nah gitu, di apa namanya, bacain Yasin bid'ah, dibacain Ar-Ra'du bid'ah. Kan kita baca Al-Quran emang, kecuali dibacain surat tanah, nih surat tanah nih. Itu bid'ah itu. Bapak udah sakaratul maut dibacain surat tanah. Lempengan ini belum jelas nih, batasnya watasan mana ini, katanya bucu. Orang ngajar waktu anak ya. Itu. Nggak usah dah, kan kita pun capek udah. Kalau saya rasain capek ketika kita berdebat terus dalam perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah gitu. Itu bukan diperdebatkan, jadi hati kita jadi beku kalau mengatakan debat mulu gitu. Sekarang gimana? Dia nggak percaya, ya udah jangan dikerjain lah. Kita percaya ya kita kerjain, udah cukup, udah kan. Itu juga kita ngerjain kagak ngaduk-ngaduk dia. Kita tahlilan meminta duit dia, kan gitu ya. Muludan meminta duit dia, lah kagak lah. Ngapa jadi repot? Kita dikata jadi ahli neraka, ahlul bid'ah dan sebagainya. Muludan kagak minta duit dia. Kan gitu. Tahlilan juga kagak minta duit dia, kita tahlilan juga turu-turu kita, artinya yang keluarin makanan kita, yang makan kita, yang dapat berkat juga kita. Kan itu mayusannu ba'da mautihi wa qabla ghuslihi. Nah ini kalau tadi bicaranya dalam keadaan sakaratul maut bagaimana seharusnya. Nah ini mayusannu ba'da mautihi, apa-apa yang disunahkan setelah dia meninggal dunia gitu. Qabla ghuslihi, sebelum dimandikan gitu, maksudnya belum mati. Ini tapi memang dalam hal ini
mayusanu ba'da mautihi, harus apa? Ba'da tahaqquqi mautihi, setelah betul-betul dia ngecek orang itu emang udah benar-benar mati, gitu ya. Ya biasanya kita manggil apa? Dokter, atau enggak dibawa ke rumah sakit. Nah, itu kalau dicek kan ke dokter, wah bener Pak, ini udah nggak ada, gitu. Tapi kok masih kelihatan Pak, masih ada nih Pak, anu gitu. Enggak, maksudnya udah meninggal kalau gitu, jadi ribut atau gitu. Ya, ini kan banyak banget ya, banyak ya diantaranya apa namanya tanda-tandanya gitu ya. Ya salah satunya wadzalika bi alamati kastirkha'i kidamin. Ya biasanya apa? Dingin gitu ya, kakinya dingin kan, udah kakinya dingin ya, terus ya udah nanti jelas dah tuh apa namanya ada tanda-tandanya, udah nggak ada tuh. Lalu apa yang mesti dilakukan kepada si mayit sebelum dia dimandikan? Ya tagmidu ainaihi, ya tagmid, ya menutup matanya tuh. Satu ketika Rasulullah datang kepada sahabat, ya ada sahabat itu meninggal dunia. Jadi ketika meninggal matanya apa? Terbuka. Makanya kata Nabi, ya ketika ruh itu dicabut, pandangan mata akan mengikuti ruh. Gitu. Kemana ruh itu dicabut? Ini kan dicabut ya. Biasanya kan itu ya. Ya, orang-orang yang beriman akan dicabut ruhnya lewat apa? Ini embun-embunannya gitu ya. Pelan-pelan. Ya kan? Kan dari sini kan udah nggak ada kaki. Tapi di sini kan masih ada. Ya ketika dicabut, mata ngikutin. Gitu, makanya ada orang yang meninggal matanya masih ngelihat. Karena ngeliatin apa ya? Ruh gitu. Yang satu ketika Rasulullah datang ke sahabat, ya begitu. Makanya apa? Disunahkan untuk tagmidu ainaihi itu. Menutup, ya diusap mata itu. Sunnah gitu ya. Pernah kayak gitu terjadi gitu. Itu kalau orang-orang yang beriman begitu, karena dalam riwayat ada malaikat itu mencabut nyawa seseorang dalam keadaan meleng, ya. Apa meleng? Agak ngiet, saking jembernya untuk orang kan gitu. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu ya malaikat Israel pun ya mengingat bagaimana ketika Rasulullah mengatakan ya kalau bisa Rasulullah aja dah yang ngerasain sakit, umatnya jangan. Itu ya, minta izin tuh pelan-pelan ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kan gitu. Pelan-pelan itu ya Allah. Sama malaikat Israel dalam riwayat meminta maaf ya. Maaf ya. Dia udah pelan-pelannya katanya sakit juga itu. Itu ada yang malaikat Israel apa? Nyambutnya kagak ngeliat ya. Cabut-cabutnya aja deh, dia keluar dari perut, keluar dari kaki, dari mana itu, bulat, begitu. Nah, makanya di sini ketika tagmidu ainaihi, ketika orang dicabut nyawanya lalu terbuka matanya, itu adalah sebuah kewajaran, gitu ya. Karena sahabat pun pernah disaksikan oleh Rasulullah ketika meninggal itu. Karena ketika roh dicabut, maka mata itu akan mengikuti. Nah, sunnah tuh, usap aja. Itu. Tapi ada yang udah, ya. Merem sendiri ada juga. Dan itu jangan dihubung-hubungkan dengan itu menyebut aibnya siapa? Si mayit kan ada, masa meninggal melotot kan gitu. Salah lu, yang bener meninggal kagak makan. Gitu. Lah emang dia kagak punya beras? Orang meninggal ya kagak makan. Orang meninggal makan orang takut tuh meninggal makan gitu. Itu jangan dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang di luar itu. Maksudnya kan udzkuru mahasina mautakum kan gitu. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Itu orang meninggal dunia disebutin. Boleh jadi matanya melotot. Masih hidupnya ngintip mulu, katanya enggak juga. Bukan hubungan sama itu. Jadi tagmidu ainaihi. Yang kedua, syaddu lahyaihi bi'isabatin 'aridatin yarbituha fawqa ra'sihi. Ya, ada kesunahan syaddu lahyaihi. Syaddu itu apa? Mengikat. Syadda yashuddu bi'isabatin 'aridatin, dengan ikatan yang ya 'aridah itu kan menghalangi daripada apanya? Yarbituha fawqa ra'sihi. Ya, yang mengikat di atas kepalanya. Yang orang meninggal biasanya apa? Diikat gitu ya. Di sini diikat kan? Maksudnya jangan apa? Mulutnya terbuka. Ya, namanya orang udah meninggal kan? Mungkin bisa jadi ada otot-otot yang enggak apa gitu, tapi terbuka mulutnya diikat. Sunnah tuh. Karena bisa jadi di sini mulutnya terbuka karena mengikuti dari apa?
Matanya tadi ketika dia apa? Dicabut nyawanya. Kita juga begitu kan? Coba dah. Lagi begini nih, ada yang liwat. Kan begitu ya? Mata apa? Sama mulut sinkron tuh. Mata ngeliatin, mulut buka. Cek liwat tuh. Itu jadi apa disebutnya ya. Jadi antara mata sama mulut. Makanya ikat. Ikat. Lalu yang ketiga, watsalitsu talyinu mafasilihi walau biduhnin in ihtija ilaihi. Talyinu mafasilihi, melembutkan mengendorkan mafasil, sendi-sendinya tuh. Walau biduhnin, sekalipun menggunakan minyak, diusap. Jadi misalkan ada ketika meninggal itu kagak lurus gitu ya. Itu sunnah dilurusin. Ketika in ihtija ilaihi, ketika itu dibutuhkan. Ya kan, kalau misalkan meninggal kakinya bengkok begini, entar kalau ketika dikafanin kan kurang Bu. Nah, itu disunahin tuh. Cuma pelan-pelan kan gitu. Jadi talyinu mafasilihi, talyin, lin itu kan lembut. Ya, ngelurusin itu dengan lembut, mafasil bagian daripada sendi-sendi itu pelan-pelan. Sekalipun pakai minyak bisa diurut pelan-pelan gitu. Sampai lurus kira-kira bisa enggak? Ya kalau nggak bisa juga ya udah, jangan dipaksa gitu. Kaki bengkok ditarik, lah, jangan gitu, pelan-pelan gitu. Tangan gitu kan. Warabi'u naz'u thiyabi mautih wa satruhu bi thawbin khafifin. Ya, yang keempat naz'u thiyabi mautih, ya, melepas pakaian ketika dia meninggal. Itu dia meninggal, dia lagi pakai baju apa gitu. Buka tuh bajunya, ganti dengan apa? Wasatruhu bi thawbin khafif, ya. Tutup dengan kain yang ringan, khafif, ya, yang lembut gitu ya. Kain biasanya kita ditutupin kain panjang kan gitu, ada tuh. Itu bi thawbin khafif, ya. Kalau dia misalkan meninggal pakai seragam gitu, pakai seragam hansip kan gitu ya, buka tuh seragamnya, buka kan gitu. Atau lagi main gateball dia mati deh tuh, seragam gateball buka aja kan gitu. Wal khamisu wad'uhu ala saririn, ya, udah diletakkan di mana? Ala sari, di pembaringan gitu dia. Itu. Jangan didudukin, jangan. Didudukin. Wad'uhu ala saririn, dibaringkan gitu. Adapun posisinya seperti apa? Nah, ini yang keenam, yustaqbalu bihil kiblata kal muhtador. Gitu ya. Dihadapkan dia ke arah kiblat seperti apa? Kal muhtador, seperti ketika dia tadi dalam keadaan sakaratul maut. Bagaimana berarti? Palanya di sono ya. Gitu ya, hadap kemari. Boleh begitu? Boleh. Kalau dibilangnya kal muhtador, kan dibilangnya kal muhtador. Muhtador tadi ada dua apa? Ada dua keadaan, dua posisi. Yang satu mujur ngalor, boleh. Yang satu lagi muhtador itu dalam posisi mujur ngetan. Palanya ada sebelah timur, kakinya sebelah barat, itu mujur ngetan namanya. Kalau misalkan dikata mujur ngalor, palanya ada sebelah utara, kakinya di sebelah selatan. Itu biar nggak bingung lah tuh. Mujur ngalor, bagaimana sih mujur ngalor tuh? Mujur ngetan gimana sih? Nah, gitu. Dia mujur ngetan, palanya belah wetan, belah timur, kakinya belah bekulon. Gitu, seperti orang yang sholat dalam keadaan apa? Mustalqiyan, gitu, kepalanya diangkat sedikit, diganjel, gitu. Jadi kalau disebutkan yustaqbalu bihil kiblah, ya, dihadapkan dia ke arah kiblat. Ngadap kiblatnya bagaimana? Seperti mustalqiyan atau muttaji'an, kan ada dua ya. Orang sholat aja dalam keadaan yang berbaring itu bisa jadi sholat dalam keadaan muttaji'an atau mustalqiyan, ada dua posisi, kan gitu. Di sini disebutkan kal muhtador, kalau dia misalkan seperti orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ya tadi sakaratul maut ada dua posisi, boleh. Andai kata ada uzur, ya boleh, mau kemana boleh aja dah. Itu dibolehkan, jadi jangan diributin lagi gitu. Lalu yang ketujuh, yudha'u ala batnihi syai'un tsaqil, ya, meletakkan di atas perutnya itu sesuatu yang agak berat, ya, tsaqil itu berat, itu. Ya, kamiksin au saifin au mir'atin, itu. Karena apa? Hikmahnya apa? Ya, saya seperti kita tanya, kenapa harus sesuatu yang berat? Untuk mencegah apa? Misalkan perutnya apa? Embung dan sebagainya, sehingga akan timbul pandangan yang kurang bagus, kurang enak, timbul fitnah dan sebagainya.
Jadi sesuatu yang agak berat agar semuanya rata kan gitu. Sunnahnya itu. Adapun hikmah yang lain wallahu alam ya, yang pernah saya tanya ya tentang yudau ala batni syai'un thaqil gitu. Diletakkan di atas perutnya itu sesuatu yang agak berat, maksudnya ketika nanti ada misalkan matinya perutnya gendut atau gimana gitu, emang korupsi mulu dia kan gitu ya, itu untuk ngapain, biar ratain gitu. Maksud, jangan ada pandangan yang tidak baik ya, agar timbul fitnah dan lain sebagainya gitu. Lalu wathaminu ad-du'a lil mayyit ya, berdoa kepada si mayit ma'a fi'li dzalika kullih ya, yakni dengan apa, bitsabati wal maghfirati ya, wal hurmatu bidzalika lihtiyajuhu ilaihi gitu. Jadi senantiasa berdoa kepadanya ketetapan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah tuh. Doa ya, doa lil mayyit tuh memang ada kesunahan ya. Kalau sekarang ada yang bilang nggak sampai lah, apalagi ya doa. Jadi Al-Quran juga menyebut Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kan gitu, orang yang udah dahulu beriman berarti masih ada nggak? Udah kagak ada, tapi kita masih bacain tuh doanya ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kan gitu. Ternyata berarti apa, boleh kok. Itu mendoakan si mayit itu kan. Di dalam hadis kan ketika pemuda Ansor juga bertanya kan kepada Rasulullah bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua sedangkan orang tua sudah meninggal, caranya gimana? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, doa kepadanya dan memohonkan ampun. Itu amalan kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, dan itu bagian daripada birrul walidain. Jadi udah, saya mah tetap nggak percaya, ya udah jangan didoain kan gitu. Andai kata nggak didoain bagaimana? Ya terserah lu. Sekarang gue yang doain, lu jangan aduk-aduk gitu. Kalau yang doain katanya bid'ah, jangan, udah. Kan ente nggak percaya, ya udah jangan, diam aja gitu. Ya, gitu. Kayak ada cerita itu yang kemarin saya share. Ya, ada cerita. Pak Kiai ini bodoh katanya. Masa orang mati ditalkin kan gitu. Kalau saya bodoh berarti malaikat munkar nakir lebih bodoh dong. Karena apa? Orang mati ditanya kan begitu. Ya, beliau jawabnya begitu. Artinya bukan jawaban yang sesungguhnya, itu maksudnya jawaban yang analogi aja kan gitu. Bicara logika. Jadi ad-du'a'u lil mayyit ya, karena si orang mati butuhnya kepada orang hidup apanya? Doanya. Apalagi gitu. Lalu wattasi'u yubadaru bi bara'ati dhimmatihi wa infadhu wasiyatihi wal i'lami bi mautih ya, yubadaru bi bara'ati dhimmatihi wa infadhi wasiyatihi wal i'lami bi mautih, segera ya, yubadaru itu segera artinya, bi bara'ati dhimmatihi ya, dengan apa ya, bicara tentang janji-janjinya, menyelesaikan janji-janji itu segera tuh gitu ya, bi qada'i dainihi wastihlali man ya'lamu annahu alaihi haqqun binahwi ghibatin ya, dengan hakikatnya memenuhi daripada janji-janjinya bahwasanya, dan juga mengikhlaskan ya, menghalalkan, meridhoi ya, bagi siapa saja yang tahu bahwasanya baginya ada hak ya, karena dia nggak sanggup lagi untuk membayar misalkan ya gitu. Jadi kalau yang masih hidup kepada yang meninggal, ketika dia punya utang ya istihlal ya, halalkan ya. Andai kata itu ya, kalau dia mau menghalalkan, kayak kalau kagak ya, kalau gede mah ya kalau halal ya. Ya janji tetap sebut gitu ya, sebut deh sama keluarganya kira-kira itu yubadar wa infadhi wasiyatihi, dan juga tetap apa, segera untuk menyebutkan apa wasiatnya. Andai kata ada wasiat itu. Wal i'lami bi mautihi, dan memberikan kabar tentang kematian, segera tuh kasih tahu. Makanya kita orang mati diapain? Disiarin ya, disiarkan kabar, berita duka cita itu. Karena nanti ketika ada orang-orang yang berkenaan dengan punya hubungan muamalahnya untuk segera dan juga yang terakhir wal ashiru, yang ke-10 al mubadaratu bitajhizihi ya, segeralah untuk ngapain, menyiapkan si mayit itu, bitajhiz
Wa yubda'u bi ghuslihi, ya, diawali dengan apa? Memandikan. Itu nanti ada kesunahan nih. Jadi ketika ada orang meninggal, wa yundabu, disunahkan nih, takbilu wajhi nahwi alimin likuli ahadin mutlaqan. Disunahkan kita untuk takbil. Apa takbil? Qabbala yuqabbilu takbilan, mencium. Ada kesunahan nih, wa yundabu takbilu wajhi nahwi alimin, mencium wajahnya orang alim. Ya, kalau yang meninggal orang alim, kita sunah tuh nyium. Likuli ahadin mutlaqan, setiap siapa saja itu, secara mutlak boleh. Gitu ya. Wa illam yakun aliman, seandainya dia yang meninggal itu bukan orang alim, fa ahluhu wa asdiqauhu wa ghairihim khilaful aula. Boleh nggak nyium? Boleh. Siapa? Keluarganya, teman-temannya boleh. Wa ghairihim, atau yang lainnya, tapi ini khilaful aula. Jadi boleh tuh kalau ada orang alim meninggal kita cium, boleh. Ada kesunahan tuh. Itu sunah tuh ya. Itu. Wa yubda'u bi ghuslihi, dan diawali dengan apa? Memandikan itu si mayit. Memandikan tuh. Boleh itu. Jadi kalau nanti ada perbedaan pendapat tentang kapan itu mandikan si mayit, kalau kita kan biasanya mandiin mayit kalau udah apa? Udah ngelandak. Jadi udah ngelandak ya. Kita umumnya pada ghalibnya begitu ngelandak. Apa ngelandak? Nggali kubur udah ngelandak, udah bikin lobang, lahat nih itu ya. Ngelandak itu namanya. Kalau itu udah paham begitu. Udah ngelandak belum? Belum. Ya lo baru semata kaki katanya. Itu. Wah tangi dah katanya. Itu kan kita nggak, biasanya apa? Mandiin itu mulai kalau udah ngelandak. Kalau udah ngelandak baru itu mandiin. Nah sekarang ketika dari awal meninggal langsung dimandiin boleh nggak? Boleh. Itu al-mubadarah bitajhizi. Justru malah al-mubadarah itu sunahnya. Segera ngapain? Tajhiz, ya, menyiapkan si mayit dalam rangka haknya dia menjadi kewajiban kita yang kifayah, yaitu apa? Diawali dengan memandikan. Boleh. Saya ingat waktu guru meninggal tuh, guru Ajiz ya, Kiai Haji Raden Abdul Aziz bin Kiai Haji Raden Muhammad Amin di Kalibata ya. Sempat ya kita ngikut ngaji sama beliau gitu. Beliau kan kakaknya Mualim Jayadi tuh. Dulu Guru Amin ya, Guru Amin itu ya gurunya orang Cinere tuh. Guru Amin Kalibata, orang pernah kenal deh Guru Amin. Nah itu anak beliau, Guru Aziz ya, Kiai Haji Raden Abdul Aziz ya. Beliau waktu meninggal kita datang udah rapi tuh, udah mandiin, udah rapi. Pokoknya pas dari meninggal udah dimandikan. Jadi kita yang datang mau nyolatin udah bisa tuh langsung. Jadi karena jamaah saking banyaknya yang bertakziah, ya ahli keluarga, santri-santri, ketika jamaah datang bertakziah langsung diizinkan, silakan kiai sudah dimandikan, yang mau sholatin duluan nggak apa-apa. Iya, karena ketika mensolatkan dalam satu waktu nggak bakal cukup tempatnya, saking luar biasanya itu orang banyak itu. Boleh mensolatkan. Jadi boleh itu ya, mensolatkan jenazah dengan beberapa kali dibolehkan kan gitu. Itu dimandikan. Cuman kita kan pada masyarakat kita, pada ghalibnya adalah ketika udah ngelandak baru kita mandiin sebagai ihtiyat. Boleh aja, dua-duanya juga boleh gitu ya. Tapi memang kalau memang kita di masyarakat kita berlakunya yang mana? Udah ngelandak baru mandiin, ya itu pakai gitu. Jangan kita lawan arus gitu ya. Gitu. Oh kan ini boleh, iya kan, tapi biasaan kita begini, jangan gitu. Gitu. Boleh aja tuh al-mubadarah. Tapi pada prinsipnya adalah al-mubadarah litajhizihi, bitajhizihi gitu. Jadi dengan sigrah dia ngapain? Ya menyiapkan si mayit dalam rangka proses yang 4 itu tadi, mandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkan. Itu yang jadi kewajiban kifayah kita, yang menjadi hak bagi si mayit. Hukmu tajhizil mayit wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.